Ya baik, kembali bersama kami pemirsa. Puluhan penonton pingsan konser NCT 127 di AIS-BSD Tangerang yang digelar tadi malam dibubarkan polisi. Sejumlah penonton pingsan karena berdesak-desakan di dekat panggung. Melalui video yang tersebar di media sosial, anggota boyband asal Korea NCT 127 terlihat kewalahan melihat fansnya merangsek mendekati panggung saat konser di AIS-BSD Tangerang, Banten, Jumat malam. NCT pun terpaksa menghentikan dulu konsernya untuk mengatur penonton agar tertib. Namun bukannya mengikuti instruksi, penonton tetap berdesakan dan mengakibatkan sejumlah penonton pingsan. Menggunakan alat pengeras suara, AKP Sela Syah Alam, Kapolsek Pegadangan membubarkan konser boyband asal Korea ini. Konser terpaksa dibubarkan lantaran 30 penonton pingsan akibat berdesak-desakan di area panggung. Sebagian besar penonton yang didominasi wanita berteriak melampiaskan kekecewaan. Pihak promotor meminta NCTzen, julukan bagi penggemar boyband Korea NCT 127, segera meninggalkan lokasi. Tak terima konser dibubarkan, penggemar menereki pihak promotor dan meminta refund atau pengembalian uang tiket. Masih sisa sekitar 5 atau 6 lagu belum termasuk encore yang seharusnya ditampilkan boyband grup besutan SM Entertainment ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan konser NCT 127 di AIS-BSD Tangerang dibubarkan polisi setelah puluhan penonton yang sebagian besar wanita pingsan. Insiden dipicu saat penonton berebut bola yang dibagikan personel boyband asal Korea ini. Sejumlah penonton yang pingsan mendapatkan perawatan medis usai konser boyband asal Korea Selatan NCT 127 di ICI-BSD Tangerang dibubarkan polisi. Puluhan penonton yang sebagian besar wanita pingsan akibat berdesak-desakan. Bahkan seorang penonton terluka pada bagian kaki hingga terpaksa menggunakan kursi roda. Menurut korban, para penonton merangsek ke depan panggung lantaran berebut lemparan bola yang dibagikan personil NCT 127. Para member itu lagi ngasih ngelempar bola gitu, bola bertanda tangan gitu, karena di situ mulai rusuh pada kayak mau maju ke depan untuk ngambil juga buat dapet gitu. Nah, kayaknya mungkin terinjak atau kayak gimana, soalnya waktu didorong itu emang bener-bener kayak agak lumayan rusuh, jadi saya langsung lari ke belakang. Tak hanya dibubarkan, polisi juga memberikan teguran keras kepada penyelenggara karena tidak siap mengantisipasi para penonton. Polisi meminta panitia penyelenggara memberikan jarak ruang bagi penonton, serta menambah tim medis yang berjaga di area konser. Di Polres menghentikan kegiatan konser dari NCT ini karena kami melihat ada beberapa penonton yang mengalami kelemasan daripada fisik, bahkan sampai pingsan dan diberikan oksigen. Diawali karena merenseknya atau majunya penonton mendekati panggung sehingga terjadi desak-desakan. Sudah beberapa kali diberikan himbauan dan bahkan ditegur daripada security internal, tapi mereka tetap melakukan lupa terhadap keamanannya, tetap mereka maju. Meski dibubarkan, polisi masih mengizinkan NCT 127 tampil kembali sore ini dengan penjagaan keamanan berlapis. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, sebelumnya sebuah surat ancaman bom muncul jelang pelaksanaan konser musik boyband Korea di BSD Tangerang, Banten. Tim Gegana Polda Metro Jaya dikerahkan untuk memastikan ancaman bom tersebut. Beberapa lembar kertas bertuliskan tangan berisi ancaman keamanan ditemukan petugas saat mensterilisasi komplek AIS-BSD Tangerang jelang konser boyband Korea NCT 127 kemarin. Tim Gegana Polda Metro Jaya dikerahkan untuk mensterilisasi lokasi. Hasil pemeriksaan didapati sebuah tas berisikan ancaman bom. Namun tidak ditemukan bahan peledak ataupun bahan berbahaya lain di sekitar lokasi.
Pemeriksaan dan pengamanan tetap dilakukan terhadap para penonton dan lokasi konser dalam radius 3 km. Baik dari kami anggota pemeriksaan secara manual, K9, termasuk juga dari Gegana sudah diturunkan. Setelah ini kami juga masih akan melakukan kegiatan sterilisasi lagi. Jadi terus kami lakukan memastikan situasi kondusif. Polda Metro Jaya memastikan surat kaleng berisi ancaman bom tersebut tidak terbukti. Polisi masih menelusuri pemilik dan penyebar surat kaleng ancaman bom tersebut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, tidak lama setelah tragedi Itaewon di Korea Selatan yang merenggut ratusan nyawa, kini heboh kabar konser NCT 127 di stop. Pihak berwajib karena puluhan pengunjung pingsan. Apa yang harus diperhatikan saat mengikuti kegiatan di tengah keramaian dan apa penyebab begitu tingginya antusias warga menghadirinya? Kita sudah bersama pakar manajemen keselamatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Mila Tejamaya, dan psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo. Saya sapa dulu Mbak Mila dan juga Mbak Vera. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Baik, terima kasih. Saya ke Mbak Mila terlebih dahulu mungkin. Kalau kita lihat euforia yang luar biasa ya, akhir-akhir ini terkait bagaimana keramaian Itaewon, Kanjuruhan, dan yang terbaru adalah bagaimana konser NCT di AIS BSD. Apa yang kita bisa highlight dari hal yang terbaru, misalnya NCT? Mbak Mila. Iya, baik. Terima kasih. Jadi untuk NCT ini kita lihat memang antusias ya dari para penonton ini yang luar biasa. Dan mungkin dengan antusias ini maka ada potensi bahaya dari dinamika penonton. Okay. Nah, oleh karena itu memang harus diantisipasinya adalah dengan cara kita mengkomunikasikan atau mensosialisasikan kepada para calon penonton melalui tiket, website, IG, dan lain sebagainya mengenai aspek keselamatan. Bahwa kalau misalnya mereka tidak disiplin pada saat menonton, kalau misalnya mereka merangsek ke arah panggung maka konser bisa dibatalkan. Dan juga mungkin harus ada statement-statement dari para artis yang menyampaikan bahwa aspek keselamatan ini merupakan aspek yang penting untuk semua pihak. Seperti itu mungkin Mas ya. Jadi saya lihat di sini memang komunikasi terkait keselamatan yang masih sangat kurang. Baik, dengan kata lain bahwa kalau kita bicara isu manajemen keselamatan di tanah air, baik itu ya penyelenggaraan konser, olahraga, dan keramaian lainnya ya, kita tahu beberapa waktu lalu juga di Istora. Apakah ini menunjukkan bahwa minim sekali literasi baik itu untuk penyelenggara dan juga masyarakat ketika mereka berada di suatu tempat yang cukup ramai? Ya, demikian Mas ya. Sepertinya budaya keselamatan kita masih lemah gitu. Oleh karena itu penting sekali untuk event organizer atau pengelola kegiatan ini mereka membuat suatu planning, manajemen yang baik terkait dengan kerumunan. Kemudian mengenai manajemen atau rencana pengelolaan tersebut harus auditable. Jadi harus diaudit terlebih dahulu oleh pihak yang berwenang gitu ya. Kalau misalnya memang sudah oke, baru running. Tapi kalau misalnya belum, maka mungkin banyak hal yang harus dipersiapkan. Jadi mungkin dari kejadian-kejadian ini kita harus antisipatif ya ke depan kalau ada aktivitas-aktivitas kerumunan, mulai dari bahaya yang ditimbulkan itu dari mana saja sih. Kalau kita lihat dari beberapa kejadian sebelumnya memang karena dari dinamika manusia ya, dinamika penonton. Oleh karena itu kalau ini terkait dengan dinamika dari penonton ya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita meningkatkan awareness terkait dengan safety-nya dari semua pihak. Baik, jadi kalau ada argumen Mbak Mila, singkat saja bahwa keselamatan kerap disampingkan ya, dikesampingkan manajemen keselamatan ini karena tadi kepentingan ekonomi apalagi ya ini euforia setelah pandemi, mungkin bisa seperti itu? Betul. Oke, baik. Ya. Saya ke Mbak Vera. Mbak Vera, kalau dari sisi psikologi ini menarik. Bagaimana kita melihat memang tidak hanya bicara NCT, kerumunan di mall pun di ya acara-acara besar seperti itu di ruang publik memang luar biasa euforianya. Kalau dari sudut pandang Anda, apakah ini akibat dari 2 tahun kita terkukung atau memang ada hal lain? Salah satunya iya itu ya Mas Juno ya. Jadi kita 2 tahun itu kan menahan diri
Oke. Menahan diri, menahan kebutuhan kita sebagai makhluk sosial kan. Makhluk sosial kan ada kebutuhan untuk bersosialisasi, ketemu orang, berkumpul, menikmati suatu hal bersama-sama gitu kan. Pasti sensasinya beda tuh dengan nonton di TV sendiri sama nonton bareng-bareng di satu tempat gitu ya, nonton konser. Itu kan pasti beda. Nah, selama 2 tahun lebih itu kita menahan itu. Itu salah satu faktornya. Nah, kalau kita bicara soal konser yang sedang baru ini, NCT ini, itu kan yang nonton juga kebanyakan remaja ya, Yes. usianya remaja gitu. Nah, ini kita yang sebagaimana kita tahu, semua kita pernah remaja dulu ya. Jadi kan kita remaja itu makhluk emosi, jadi mudah sekali terpancing emosinya sehingga melupakan tuh yang namanya resiko, melupakan tuh yang namanya bahaya. Aduh, kalau saya maju terus nanti bahaya, nanti keinjak dan sebagainya. Nah, itu konsekuensi itu terlupakan karena mereka sedang merasakan sensasional dalam emosi mereka itu ya, happy banget, udah lama nggak nonton konser, terus ada idola mereka datang di depan mata gitu secara live, nggak online lagi. Gitu. Jadi itu antara lain faktor-faktornya sih, Mas. Oke, Mbak Vera, kalau saya pernah baca dalam satu statement terkait psikologi massa, bagaimana orang ketika berada di dalam satu kerumunan memang kadang tidak rasional karena dipenuhi tadi rasa euforia, bahagia, happiness seperti itu dan akhirnya tidak bisa berpikir jernih. Apakah ini memang benar ketika orang ada dalam satu kerumunan besar, they tend to, tidak logik seperti itu? Iya, salah satunya gitu ya, karena ada shared emotion pada saat itu ya kan. Baik. Ada satu emosi yang kita tuh merasa kayak senasib sepenanggungan ada di satu tempat gitu ya, yang sama, menikmati hal yang sama sehingga jadinya kayak satu kesatuan. Padahal sebetulnya kalau disadari cepat-cepat, kayak misalnya ada di kerumunan, kayak oh ini kayaknya udah mulai berbahaya nih, gitu saya harus keluar. Nah itu bisa aja terselamatkan ya. Tapi itu sulit sekali kalau memang sudah beramai-ramai, terus ada shared joyness, terus ada kolektif pemikirannya sama, waktu itu tujuannya sama. Kayak konser ini kan mungkin mereka tujuannya adalah mendapatkan bola dari si idolanya itu gitu. Nah, udah tujuannya itu gitu. Jadi hal-hal lain mereka kesampingkan. Oke, jadi memang ketika di tempat keramaian tadi tidak berpikir jernih, apalagi tadi ada sesuatu yang memang mereka gandrungi seperti itu ya, Mbak Vera ya. Betul. Oke, saya kembali ke Mbak Mila bahwa kita belajar psikologi massa tadi saya sebutkan di awal. Apakah memang benar ketika massa yang besar ya, ini banyak orang ketika berada di dalam kerumunan memang tidak bisa berpikir jernih dan tadi terbawa euforia dan akhirnya kalaupun ada tanda-tanda bahaya, mereka tidak bisa berpikir jernih dan tidak tahu harus kemana gitu, Mbak Mila. Boleh di-unmute, Mbak Mila? Oke, boleh silakan. Ya. Ya, barangkali mungkin karena tidak terbiasa juga ya masyarakat kita ini untuk mengidentifikasi bahaya, kemudian untuk mengidentifikasi kalau terjadi sesuatu kita keluarnya lewat mana, bagaimana kita melihat exit route kita, mempelajari emergency evacuation route ya, kemudian kita kemana harus mencari tenaga medis kalau misalnya ada kesulitan bernafas dan lain sebagainya. Nah, hal seperti itu memang harus dikomunikasikan ya Mas ya. Jadi pada saat mereka masuk gitu check in ke lokasi tersebut, mereka harus sudah mulai mengidentifikasi nih. Oh, oke, nanti kalau ada sesuatu saya lari kemana, kumpul di mana, cari dokternya kemana. Jadi harus sudah dibiasakan gitu. Karena memang masyarakat kita sepertinya masih lemah ya terkait dengan aspek safety ini. Oke. Kalau di sekolah mungkin. Ya. Kalau tadi Anda menyebutkan Mbak bahwa masyarakat kita harus tadi ketika berada di satu kerumunan, ketika pergi ke satu konser atau pertunjukan olahraga harus mulai pintar untuk mengidentifikasi ya beberapa titik evakuasi bahaya. Dengan manajemen IO-nya sendiri, apakah mereka juga harusnya juga mengkomunikasikan ini secara jelas bahwa kita tahu beberapa gedung pertunjukan ketika akan ada pertunjukan ada sedikit briefing seperti itu di awal ya. Ini banyak yang tidak dilakukan, even dilakukan pun hanya sekedar formalitas, Mbak Mila. Betul. Jadi harus safety briefing juga ya kepada para penonton, kepada panitia semuanya, dan setelah semua bergabung masuk di dalam event tersebut
juga dikomunikasikan. In case of emergency apa yang harus dilakukan, kemudian misalnya ada tadi larangan-larangan untuk merangsek ya, maju ke panggung, kalau misalnya itu terjadi acara bisa dihentikan, seperti itu harus dikomunikasikan di awal acara. Dan kalau menurut saya memang planning ini tadi harus disiapkan oleh IO. Kemudian setelah mereka siapkan ada pihak yang mengaudit ya aspek keselamatannya. Kemudian setelah pengauditan tersebut dikomunikasikan early ya, beforehand. Jadi sebelum acara ini berlangsung dalam tiket, kemudian juga mungkin artis-artisnya membuat short video, mereka mempromosikan mengenai keselamatan. Kita harus gimana nih dalam event ini supaya semua aman dan selamat. Karena kasus-kasus insiden sudah banyak sekali terjadi gitu. Jadi rasanya sudah relate kalau kita sampaikan ke masyarakat kita, jangan sampai kanjuruhan terjadi lagi. Betul. Seperti itu. Kayaknya saatnya masyarakat kita udah belajar tentang safety dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Mbak Mila dan Mbak Vera, kita jeda dulu, nanti kita sambung di segmen berikutnya pembicaraan ini, dan pemirsa tetap bersama kami di MNC News Now.